Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggita Putri, mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Jember. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ulasan karya kita pada bab 5. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu ulasan karya kita. Pada video ini kita akan mempelajari 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari teks ulasan, tujuan dari adanya teks ulasan, kemudian ciri-ciri dari teks ulasan, struktur penulisan dari teks ulasan, dan juga kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks ulasan. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan merupakan teks yang berisi mengenai ulasan atau penilaian dari seorang penulis mengenai suatu karya, baik itu drama ataupun film. Saat mengulas film ataupun drama, penulis harus memiliki sifat yang kritis dalam tulisannya. Sikap kritis seorang penulis ini sangatlah penting agar ulasan yang ditulisnya itu dapat memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan dari film ataupun drama yang sedang diulasnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan teks ulasan. Di sini terdapat 9 tujuan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau suatu karya. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada khalayak ramai mengenai standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Yang ketiga yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dan kritikan terhadap sebuah karya. Yang keempat yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan karya yang ditulis dan diresensi oleh penulis. Yang kelima yaitu memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Yang keenam yaitu mengajak pembaca merenungkan pemikiran dan mendiskusikan masalah yang muncul dalam suatu karya. Yang ketujuh yaitu memberikan pertimbangan pada pembaca mengenai nilai kepantasan dari sebuah karya. Yang kedelapan yaitu memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi hubungan karya dengan karya yang lainnya yang memiliki hal yang serupa. Yang kesembilan yaitu memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memilih dan membeli atau menikmati sebuah karya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri dari teks ulasan. Di sini terdapat 3 ciri dari teks ulasan tersebut. Yang pertama yaitu teks ulasan harus memiliki sistematika penulisan yang harus diikuti oleh setiap penulisnya dalam mengulas sebuah karya. Nah, sistematika penulisan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan ringkasan. Kemudian ciri yang kedua dari teks ulasan yaitu teks ulasan harus memiliki ciri kebahasaan. Di sini ciri kebahasaan terbagi menjadi 3, yaitu partisipan yang dipilih bersifat spesifik. Yang kedua yaitu klausa yang digunakan merupakan klausa yang kompleks atau dapat disebut juga dengan klausa panjang. Kemudian ciri yang ketiga yaitu
teks ulasan harus memiliki tujuan yang bersifat komunikatif, sehingga dapat memberikan informasi kepada pembacanya dalam bentuk kritikan pada suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai struktur penulisan teks ulasan. Struktur penulisan dari teks ulasan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan upaya untuk mengenali suatu produk, layanan maupun karya yang akan diulas ataupun diberikan nilai, atau dapat juga dikatakan sebagai gambaran umum dari karya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tafsiran. Nah, tafsiran ini merupakan penjelasan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari hal-hal yang terdapat pada karya yang sedang diulas oleh penulis dan berkaitan dengan keunikan, kualitas, dan tidak mudahnya seorang penulis itu mengatakan baik dan buruk sebuah karya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan suatu opini atau pendapat yang disampaikan oleh penulis pada pembaca mengenai produk atau karya yang sedang diulasnya. Kemudian struktur yang terakhir yaitu ringkasan. Ringkasan ini berisi mengenai kesimpulan atau komentar penulis setelah mengulas karya tersebut. Biasanya ulasan ini berisi mengenai komentar kelayakan dari karya yang sedang diulas penulis. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan. Di sini kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu istilah. Nah, istilah ini merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna mengenai konsep, proses, ataupun keadaan sifat yang khas. Yang kedua yaitu sinonim dan antonim. Nah, sinonim ini merupakan dua kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki makna atau arti yang sama. Kemudian yang antonim merupakan dua kata yang memiliki makna berlawanan. Kaidah kebahasaan yang ketiga ada verba. Di sini verba terbagi menjadi 2 yaitu verba aktif dan juga verba pasif. Verba aktif merupakan subjek yang berperan menjadi pelaku, sedangkan verba pasif subjek berperan menjadi sasaran. Yang keempat yaitu nomina. Nomina merupakan kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau yang lainnya. Contohnya seperti meja, kursi, perumahan, Anita, Anissa, dan yang lainnya. Yang kelima ada pronomina. Nah, pronomina ini merupakan jenis kata yang dapat menggantikan kata nomina. Contohnya seperti bapak, ibu, saudara, dan nyonya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Yang keenam yaitu konjungsi. Konjungsi ini atau kata hubung ini berfungsi untuk menghubungkan dua klausa atau dua paragraf. Yang ketujuh yaitu preposisi. Preposisi merupakan kata yang berfungsi sebagai unsur pembentuk dari frasa preposisional. Yang kedelapan yaitu artikel. Nah, artikel ini merupakan kata yang membatasi makna dari jumlah nomina. Contohnya seperti si dan sang. Yang kesembilan yaitu simpleks dan kompleks. Simpleks merupakan kalimat yang memiliki satu verba,
Sedangkan kompleks merupakan kalimat yang memiliki 2 atau lebih verbal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks ulasan. Tetap semangat bagi adik-adik yang sedang belajar di rumah. Jangan lupa materi yang saya berikan disimak, dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.